أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang wajib kita cintai. Bahkan wajib kita mendahulukan cinta kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan cinta kita kepada diri kita pribadi. Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad adalah manusia yang lebih utama, paling utama daripada orang-orang beriman untuk diri mereka. Artinya setiap muslim harus memprioritaskan Nabi Muhammad di dalam kepentingan diri mereka pribadi. Karena itulah untuk menggapai cinta tersebut, seseorang harus berupaya untuk mengenalnya. Karena tidak mungkin kita ini bisa mencintai kecuali mengenal terlebih dahulu. Dan kita niatkan dengan kita mengkaji daripada salah satu buku biografi Nabi, yaitu Maulid Barzanji, dengan niat semoga Allah Ta'ala mengenalkan kepada kita Nabi Muhammad dan membuat kita cinta dengan beliau dengan secinta-cintanya. Karena kadar iman itu tergantung daripada cinta. Kadar iman seorang mukmin tergantung daripada sebesar apa cinta dia dengan Nabi Muhammad. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai. Artinya kesempurnaan iman kita ini tergantung seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tergantung sebesar apa kita mementingkan Nabi daripada kepentingan kita pribadi. Orang yang lebih mementingkan dirinya maka imannya tipis. Walaupun banyak sholat dia, walaupun banyak ibadah. Karena iman itu urusan hati. Sehingga kita perhatikan dewasa ini banyak orang lebih mementingkan pendapat-pendapat orang luar daripada anjuran Nabi. Baik itu dalam berpakaiannya, dalam dia mendidik anaknya, di dalam dia bahkan di cara makan minumnya. Itu lebih banyak niru orang-orang yang dianggap cerdas. Padahal Nabi kita semua punya.
Semakin besar cinta kepada Nabi, maka semakin besar ngikutnya dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada rawi yang kedua, halaman 10. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salatin wa taslim. Berilah keharuman ya Allah kepada kubur Nabi yang mulia, bi'arfin syadiyin, dengan wewangian, ya, dan wangian yang harum daripada sholawat dan salam. Wa ba'du, setelah itu setelah beliau menjelaskan tentang yang sebelumnya, ya, akan sholawat dan lain sebagainya, aku mengatakan, huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khiswal husaniyah. Dialah Sayyiduna Muhammad, pimpinan kita Nabi Muhammad. Sayyiduna, kalimat sayyid, ya, itu sangat dianjurkan untuk disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang mengatakan tidak boleh, karena sayyid itu hanya untuk Allah. Tapi ucapan ini dimentahkan oleh ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut Nabi Yahya itu dengan sayyid, wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Karena sebagian orang itu ada, nggak boleh bilang sayyidina untuk Nabi Muhammad, nggak boleh, karena sayyiduna itu hanya untuk Allah, kata mereka. Maka kita bilang di Al-Quran Allah menyematkan kata sayyid untuk Nabi Yahya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa sayyidan wa hasura, dan Nabi Yahya ini seorang sayyid, seorang pemimpin, seorang yang dijunjung oleh kaumnya. Maka Nabi Yahya itu di bawahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yahya aja boleh digelari sayyid, maka lebih pantas, lebih boleh lagi Nabi Muhammad dibilang sayyidana, artinya junjungan kami. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya, beliau pernah menggelari cucunya yaitu Sayyidina Hasan dengan sayyid. Nabi pernah bersabda, inna bni hadza sayyid, sesungguhnya putraku ini, waktu itu menunjuk Sayyidina Hasan yang masih umur 4 tahun, putraku ini adalah seorang sayyid, pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Nanti, kata Nabi, Allah akan mendamaikan dua kelompok mukmin yang bertikai dengan sebab putraku ini, Sayyidina Hasan. Nah, Nabi menyebutkan sayyid, menunjukkan boleh menyebutkan kepada Nabi Muhammad yang ini lebih utama dari Sayyidina Hasan, lebih utama dari Nabi Yahya dengan gelar sayyid. Karena itulah menggelari Nabi dengan gelar sayyid sangat dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Bahkan haram seseorang itu memanggil Nabi Muhammad tanpa embel-embel gelar, nggak boleh. Allah Ta'ala mendidik sahabat dengan firman-Nya surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum li ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan kalian kepada yang lain. Abu Bakar, Umar, silahkan panggil. Tapi kalau ke Nabi Muhammad, jangan panggil Muhammad, dilarang. Harus ada gelarnya. Karena itulah Siti Aisyah, kalau manggil Nabi bukan sayang-sayang, tapi apa? Ya Rasulullah. Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, manggil Nabi Muhammad, keponakan dia, manggilnya apa? Ya Rasulullah. Nggak boleh, karena setelah turun ayat itu, para sahabat nggak ada yang berani memanggil nama Nabi langsung, kecuali dengan gelar, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dari sinilah para ulama mengatakan di dalam membaca sholawat hendaknya
Jangan langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, jangan. Tapi tambahi Allahumma sholli ala sayyidina atau nabiyina, ya. Dan itulah di dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, ya. Para ulama menambahkan kalimat sayyidina sebagai bentuk ngamalkan ayat itu dan bentuk bagaimana kita bersopan santun dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga memanggilnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lebih sopan. Walaupun yang nggak pakai sayyidina ya boleh-boleh saja, karena memang lafaz dari Nabi nggak pakai sayyidina, betul. Cuman alangkah baiknya kata para ulama menambah gelar sehingga nggak langsung nyebut nama Nabi, karena ini bukan Muhammad yang lain, ini manusia paling mulia. Kita aja memanggil tukang sayur pakai paman, Pak, tukang sayur, Pak. Bagaimana kita memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya langsung, sehingga harus sopan. Nah, kalimat sayyid itu dari kata sadayasud, artinya pemimpin. Ya. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi ibni Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku ini adalah pemimpin seluruh anaknya Nabi Adam, artinya seluruh manusia. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wala fakhr, dan aku bilang ini bukan karena kesombongan, tapi harus disebutkan. Harus aku sebutkan, kata Nabi. Aku ini pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat. Ini Nabi sendiri menyebutkan dirinya sayyid, sehingga tidak masalah siapapun yang mengatakan Sayyiduna Muhammad, tidak masalah. Ya, bahkan sebagian ulama menambahkan sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Habibina, kekasih kami, maulana, junjungan kami, wa qurrati a'yunina, penyejuk mata kami, penggembira kami, Muhammad. Disebut. Semakin banyak gelar itu tanda kita cinta betul. Ya. Nama Nabi Muhammad itu tidak dikenal di langit. Artinya nama Nabi Muhammad di langit itu Ahmad, masyhurnya Ahmad. Tapi nama Muhammad itu ya tidak pernah diberikan nama kepada orang-orang di masa itu. Karena itulah ketika Abdul Muthalib paman beliau, kakek beliau memberi nama Muhammad, orang-orang tanya, mengapa engkau beri nama dengan Muhammad ini, cucumu ini? Sementara tidak ada di golongan kita yang memberi nama itu untuk anaknya. Arti Muhammad itu kalau kita pakai secara bahasa, dari kata hamada yuhammidu tahmidan, wa Muhammadan fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Artinya apa? Artinya hamada itu orang yang banyak memuji, itu hamada. Muhammad orang yang banyak dipuji. Sehingga kata kakeknya, aku mengharap cucuku ini dipuji oleh setiap orang. Oleh setiap orang. Karena itulah Nabi SAW mengumpulkan pertama di langit nama beliau masyhurnya Ahmad. Di bumi nama beliau yang masyhur Muhammad. Ahmad itu artinya yang paling banyak memuji Allah. Itu Ahmad. Muhammad yang paling banyak dipuji oleh Allah. Sehingga beliau mengumpulkan banyak memuji, banyak dipuji. Ya. Itu istilahnya nama Muhammad di situ. Dan fadilah nama Muhammad sangat penting. Disebutkan bahwasanya rumah ini kata Imam Malik radhiyallahu anhu, rumah yang di situ terdapat nama Muhammadnya atau Ahmadnya, maka berkah rumah tersebut.
berkah rumah tersebut. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, afdhulul asma ma'ubbid summa ubbid. Paling afdolnya nama, kalau kita mau ngasih nama anak kita, cucu kita, atau suruh ngasih nama orang, ya, anak yang baru lahir, paling afdolnya itu ma'ubbid, yang didahului oleh kata abdun. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghaffar, Abdul Wahid. Summa Humid, kemudian yang dikasih nama Humid, Muhammad, Ahmad, terserah Muhammad siapa, Muhammad Sofwan, Muhammad Hadi, Muhammad ini, terserah. Itu nama paling utama. Cuman tadi ya, harus beradab. Kalau Anda memarahi anak Anda yang namanya Muhammad, jangan panggil Muhammad. Ini Muhammad nih, nggak beres ini, nggak boleh. Jangan panggil Muhammad ya kalau Anda lagi marah. Panggil nama yang lain. Hati-hati, memelihara nama ini penting. Ya, memelihara nama tersebut penting. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, ya, aku heran kalau ada orang punya anak laki-laki lebih dari satu, tapi nggak ada satupun yang namanya Ahmad atau Muhammad. Aku heran, kok nggak mau berkah dia? Karena itulah disunahkan untuk merubah nama. Kalau nama itu kurang baik, sunnah merubah nama. Walaupun akte nggak dirubah, nggak masalah. Urusan akte nggak masalah. Yang penting keseharian itu, oh ini hendaknya. Karena kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda, hasinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Artinya, kalau mau ngasih nama yang baik. Atau sudah terlanjur nama dari orang tua, mungkin nggak tahu artinya, mungkin ini, ganti dengan nama yang baik. Kenapa? Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi ahsani asma'ikum. Karena kalian nanti akan diabsen di padang mahsyar, dipanggil di padang mahsyar itu dengan nama yang terbaik dari nama-nama kalian. Dia punya dua nama nih, dua nama di akte sama nama panggilan. Yang paling baik itu yang dipakai oleh malaikat memanggil Anda nanti di padang mahsyar. Sehingga dalam hal ini Nabi itu sering merubah nama-nama sahabat yang awalnya nggak baik dirubah jadi baik. Ada namanya Hazan. Masmur kata Nabi, Hazan, hal ini sedih terus. Ya, kemudian kalau sekarang itu namanya prihatin ningsih, prihatin juga kapan senangnya ini. Kata Nabi apa? La anta sahlun, engkau namanya sahal, mudah terus, senang terus. Ada Nabi dibilang masrur, engkau masrur, senang terus. Karena panggil itu doa ya. Nama itu doa. Nama itu doa. Ngasih nama anaknya Soleh. Tiap hari panggil Soleh, Soleh. Tiap hari dipanggil Soleh. Insya Allah mustajab. Walaupun mungkin anaknya model gini aja dipanggil Soleh terus jadi. Karena siapa tahu orang yang memanggil itu dengan mendoakan. Kita nggak paham. Ya. Karena itulah makruh manggil orang dengan separuh nama. Mat. Panggil namanya ya Ahmad, Ahmad. Mat jangan. Kalau dalam bahasa Arab, mat itu artinya meninggal. Mat meninggal. Repot, Pak. Ya, namanya Abdullah bagus. Panggil Adul. Adul. Astagfirullah. Enggak beres. Panggil Abdullah. Makruh, merubah nama seseorang itu makruh. Kadang-kadang namanya yang baik jadi buruk panggilannya. Namanya siapa? Abdul Aziz, Masya Allah. Abdul Aziz ini hambanya Allah yang maha perkasa. Panggil Ajiz. Ajiz. Arti Ajiz itu apa? Lemah, loyo. Hati-hati. Aziz, pakai zai. Aziz itu artinya perkasa. Dipanggil Ajiz ini loyo, lemah, lesu terus dia. Karena yang manggil salah.
Di sini penting kata ulama, nggak boleh memanggil itu nama separuhnya. Ya, kalau itu malah merusak nama dia. Panggil nama langsung, apa repotnya Anda memanggil langsung dengan namanya? Muhammad, Abdullah, Abdul Wahid. Itu panggil dengan namanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW memanggil sahabat itu langsung. Ya, langsung. Abu Bakar, kar, nggak ada kar, Pak. Panggil Abu Bakar gitu selesai. Berat Ustaz, kecapean, kecapean nggak ada. Ibunya itu selamatan untuk bikin nama dia. Oh, kita ngerubah nama nggak selamatan. Ini repot lagi. Nah, kemudian disebutkan dalam suatu hadis wa in kana dhaif, ya, bahwasanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan inni astahi, aku malu untuk mengadab seseorang yang namanya Muhammad. Aku malu mengadab seseorang yang namanya Muhammad. Ini kata ulama maksudnya orang yang diberi nama Muhammad atau Ahmad harus menjaga nama itu. Jangan sampai jadi ahli maksiat, karena ini nama berat, Pak. Ini namanya berat, harus dijaga. Ya. Jadi sebagian ulama, sebagian besar mengatakan nama Muhammad ini diberikan oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Nama Nabi itu banyak, disebutkan di dalam kitab Dalail Khairat, ya, Dalail Khairat. Dan di kitab-kitab yang lain itu kalau digabung hampir 500. Nama Nabi itu hampir 500 nama. Menunjukkan semakin banyak namanya, semakin agung yang diberi nama. Ya, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya, banyaknya nama menunjukkan mulianya orang yang diberi nama ini. Bahkan di kitab-kitab yang lain, nama Nabi itu ada yang bukan bahasa Arab. Kayak Heraklit. Nama Nabi itu ada Heraklit, ada Yuhana, nama Nabi. Ya. Ada Utham yang lain. Ini nama-nama Nabi di bahasa-bahasa selain Arab. Yang mana biasanya itu di kitab terdahulu. Di kitab terdahulu itu disebutkan nama-nama Nabi itu yang nama di bahasa mereka. Ya. Bin Abdillah, putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib, putra dari Abdul Muthalib. Jadi menghafal nasab Nabi itu wajib. Ya. Ngafal nasab Nabi wajib. Berarti kalau kita belum hafal, masih dosa, harus dihafal. Ya, ada baitnya itu, Buhu Abdullah ya Abdul Muthalib, fa Hashimun Abdu Manafin, fa Qusay kilabun murratun, fa Ka'bun fa Lu'ay, fa Ghalibun Fihrun, fa Malikun Yali, Nadrun Kinanatun Khuzaimatul Wajid, Mudrikatun Ilyas, Mudhar Nizaru, Ma'addu Adnanu humul akhyaru, sampai Rina Adnan. Ibunya wa ummuhu Aminatun binti Wahab bin Wahabi, Abdi Manafin Zuhratin Kilabi. Dari Siti Aminah ini nasabnya sampai Kilab. Kilab ini kakek Nabi yang keempat atau kelima itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Aqaf bin Qusay bin Kilab. Yang kelima, kakek Nabi kelima. Itu gabung an-nasab ayah Nabi dengan ibu Nabi di Kilab. Sehingga menghafal nasab Nabi dari sisi ayah wajib, sisi ibu juga wajib. Ya. Sampai mana Ustaz? Sampai Adnan. Yang Nabi sebutkan dalam hadis sampai Adnan. Walaupun kita meyakini nasab Nabi itu sampai Nabi Ismail bin Ibrahim, hanya saja Nabi nggak pernah menyebutkan dari Adnan ke Nabi Ismail ini siapa-siapa, tidak. Cukup kita meyakini sampai Adnan. Itulah ada qasidah itu,
Shalla 'alaika Allahu ya Adnani. Ya Adnani, wahai manusia yang nasabnya ke Sayyidina Adnan. Ya. Nah, itu Adnan ini dalam kitab disebutkan beliau itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Sayyidina Adnan ini di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian dikatakan di sini bin Abdullah. Sayyidina Abdullah ini putra ke-10 daripada Sayyidina Abdul Muthalib. Bahkan disebutkan beliau itu, Abdul Muthalib ini pernah bernadar. Dia punya 9 anak. Pernah bernadar, kalau anak yang lahir ini laki-laki lagi, maka aku akan kurbankan dia. Artinya aku sembelih dia. Ustaz kok nyembelih lah, namanya dulu belum ada Islam. Ya, dulu itu belum ada Islam. Berarti kafir dong Ustaz. Nah, nggak bisa dibilang kafir. Nggak bisa dibilang kafir. Kenapa? Karena istilah kafir itu ketika syariat ada. Ada syariat, yang beriman dengan syariat ini maka dia mukmin. Yang nggak beriman menentang syariat ini maka dia kafir. Jadi gelar kafir yang neraka selamanya itu ketika ada aturan dia nggak nurut, nah masuk kafir, Pak. Dia nurut, nah jadi muslim gitu. Nah, sementara di masa Abdul Muthalib, bahkan di masa ayah beliau Abdullah, tidak ada syariat. Maka bagaimana kita langsung menilai, menghukumi kakek Nabi kafir, ayah Nabi kafir dari mana? Wong waktu itu gak ada syariat. Tidak mungkin Allah Ta'ala ya mewajibkan sesuatu sebelum ada perintah. Menjadikan fulan melanggar, mana aturannya yang sampai dibilang melanggar? Mana aturannya? Sementara di masa itu tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab. Hijaz itu Mekah, Madinah, Thaif itu bangsa Arab. Itu nggak ada nabi yang diutus ke sana. Karena itulah kata ulama, mereka digelari ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa vakum nabi. Ini kemarin telah saya bahas ya. Di masa vakum nabi, gak ada nabi ya. Nah, kemudian itu disebutkan bagaimana Sayyidina Abdullah demikian. Dan Sayyidina Abdullah ini ketika lahir itu, pas beliau lahir itu sangat tampan, beda dengan kakak-kakaknya. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad ada di beliau. Karena cahaya Nabi itu berpindah dari sulbi ke rahim, sampai kepada terakhir Siti Aminah. Bahkan disebutkan dalam kitab Maulid Habsyi bahwasanya beliau itu fatanaqqalu minal aslabil fakhirah ilal arhamil thahirah. Maka cahaya Nabi itu berpindah-pindah dari sulbi-sulbi yang mulia ke rahim-rahim yang suci. Disebutkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka cahaya Nabi Muhammad ini dititipkan ke sulbinya Nabi Adam, di sulbi. Karena itulah para malaikat itu senang melihat punggung Nabi Adam, senang. Karena cahaya itu dititipkan di sulbi Nabi Adam. Bahkan para ulama mengatakan alasan atau hikmah mengapa para malaikat, bahkan iblis termasuk di barisan malaikat waktu itu, disuruh sujud ke Nabi Adam. Padahal Nabi Adam ini belum ada prestasi, belum ada ibadah, nggak kayak iblis yang ibadahnya itu ribuan tahun. Tapi Allah menyuruh malaikat yang disitu termasuk iblis untuk sujud ke Nabi Adam. Apa penyebabnya? Apa hikmahnya, Ustaz? Karena di sulbi Nabi Adam terdapat nur Nabi Muhammad.
Dalam Maulid Tiba disebutkan ketika Allah memperlihatkan cahaya Nabi Muhammad itu, malaikat ini bertanya-tanya, ini cahaya yang terang ini cikal bakal siapa ya? Ini kalau jadi manusia ini siapa ini? Maka mereka mengatakan qila huwa Adam. Oh, ini mungkin cikal bakal Nabi Adam. Maka Allah menjawab, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Oh, bukan, kata Allah. Bahkan Nabi Adam dengan sebab cahaya ini aku memberikan kepada dia a'lal maratib, derajat yang tertinggi. Dengan sebab cahaya ini Nabi Adam mendapat derajat tertinggi. Apa itu? Sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Karena ada cahaya Nabi. Nah, cahaya Nabi ini berpindah-pindah, Pak. Dari Nabi Adam itu bukan ke Qabil Habil sih, belum. Kepada yang terakhir Nabi Syith. Kenapa? Karena Nabi nggak boleh punya kembaran. Nabi Muhammad, cahaya yang rahim atau sulbi yang dimampiri Nabi Muhammad nggak boleh ada saingan. Sementara anak-anak Nabi Adam Isti Hawa itu kembar-kembar semua, laki perempuan, kembar semua. Sampai 20 kembaran, artinya 40 berarti. 40 anak. Terakhir Nabi Syith nggak punya kembaran. Nah, di Nabi Syith inilah cahaya Nabi Muhammad dititipkan. Terus ini berpindah dari rahim ke sulbi, bahkan sampai naik di kapal Nabi Nuh itu cahaya Nabi di sini. Di mana? Di salah satu 3 putra Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu yang ikut dari keluarganya ke kapal itu cuman putranya yang 3. Kan'an nggak ikut, istrinya nggak ikut, tenggelam semua itu. Bahkan seluruh manusia di dunia tenggelam kecuali yang di kapal Nabi Nuh. Yang ikut ini 3, Sam, Ham, Yafus. Disebutkan dalam riwayat cahaya Nabi itu ada di Sam. Nah, 3 putra Nabi Nuh inilah kakek moyang seluruh manusia yang sekarang. Jadi manusia sekarang ini keturunan 3 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafus. 80 orang pengikut Nabi Nuh yang di kapal semuanya meninggal setelah mendarat, gak punya anak, meninggal tanpa ada anak. Yang ada anak cuma 3 ini. Dari sini kita boleh mengatakan saya dzurriyyat Nabi Nuh, boleh. Karena memang Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Artinya apa? Setelah Nabi Adam, ya, di masa Nabi Nuh itu semuanya meninggal. Kenapa? Gak ikut kapal Nabi Nuh, kecuali yang ikut kapal. Ikut kapal cuma 80. Tapi 80 ini yang selain putranya Nabi Nuh meninggal tanpa punya anak. Yang punya anak cuma 3 ini, Sam, Ham, Yafus. Sam punya anak banyak orang-orang soleh, para nabi-nabi di situ. Kalau Ham campur-campur, ya orang-orang kafir atau dari situ. Kalau Yafus ini disebutkan dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah. Ini nikahnya dengan jin. Dan anaknya itu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini nanti makhluk yang keluar dekat hari kiamat. Termasuk tanda besar hari kiamat keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya dalam Sahih Muslim disebutkan dengan manusia itu 1:999. Jikalau manusia sekarang itu hampir 6 miliar, jumlah Ya'juj Ma'juj kalikan 1000 itu aja sudah. Segitu jumlahnya. Dan itu saudara kita, sepupu. Cuman macam-macam bentuknya, Pak. Namanya juga dengan jin. Ada yang kepalanya badannya besar. Ada yang telinganya itu satu dipakai alas tidur, satu bisa untuk selimut. Disebutkan di dalam macam-macam bentuk itu ada dalam kitab. Itu keterangan hadis Nabi semua ya. Nah, ini semua adalah
Bagaimana cahaya Nabi Muhammad ini berpindah-pindah. Bahkan disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan oleh Raja Namrud ke dalam api, itu Nabi Ibrahim gak kebakar. Kenapa? Karena di sulbi Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad. Di sulbi Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau gak terbakar. Ya, ini fadilahnya cahaya Nabi. Sehingga kalau kita membahas cahaya Nabi itu, Nur Muhammad ini panjang. Tapi intinya yang kita harus tahu, pertama adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum arsy. Arsy ini ciptaan ya. Sebelum kursi, sebelum surga, neraka, sebelum itu semua adalah cahaya Nabi Muhammad. Karena itulah salah orang yang mengatakan Allah sekarang di arsy. Kenapa salah? Karena arsy ciptaan, artinya baru. Lah sebelum ada arsy di mana dong? Itu pertanyaannya. Kalau memang Allah nempati arsy, berarti Allah butuh tempat. Sementara butuh pada makhluk itu sifat mustahil bagi Allah. Allah gak butuh dengan makhluknya. Dari sini terus kayak apa Ustaz? Allah tetap dalam keadaannya sebelum menciptakan arsy sama dengan setelah menciptakan arsy. Artinya apa? Tidak butuh makhluknya. Gak butuh makhluknya. Dalam Musnad Abdul Razzaq, Musnad itu kitab hadis yang urutan nama sahabat. Namanya Musnad. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Abdul Razzaq. Ini dalam Musnad Abdul Razzaq disebutkan dari sanad beliau kepada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Jabir ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, kasih tahu kepadaku pertama kali sesuatu yang Allah ciptakan sebelum ada apa-apa. Sebelum ada langit, ada bumi, sebelum itu apa yang pertama Allah ciptakan? Maka Nabi bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nuri. Wahai Jabir, sesungguhnya yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad. Dari cahayanya Allah Ta'ala. Dari cahayanya Allah Ta'ala. Maka disebutkan oleh Habib Habsyi menjelaskan hadis ini. Fanuru hadal habib awwalu makhluqin barza fil alam. Maka cahaya kekasih ini, cahaya Nabi Muhammad ini adalah pertama kali makhluk yang Allah tampakkan di alam. Artinya alam belum ada. Alam ini belum ada. Yang Allah ciptakan dulu adalah cahaya Nabi Muhammad. Wa minhu, dan dari cahaya inilah tafarru'al wujud, bercabang-cabang semua ciptaan Allah. Khalqan ba'da khalqin, dari makhluk satu ke makhluk yang kedua. Surga, neraka, langit, bumi, manusia, jin, iblis, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya diciptakan dari cahaya ini. Dari cahaya ini. Fima hadasa, baik yang telah lalu, wa ma taqaddam, atau yang akan datang. Karena itulah mengapa ketika Nabi itu dilahirkan, itu alam senang semua. Alam senang semua. Bahkan arsy itu bergoncang. Fahtazal arsyu toroban wastibsyar. Arsy ini bergoncang gembira. Kenapa? Mau lahir Nabi Muhammad. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar. Bahkan kursi itu tambah semangat, tambah dia mengagungkan hari yang mau lahir ini. Kenapa? Karena sumbernya Nabi Muhammad. Sumbernya mereka ini Nabi Muhammad. Sampai-sampai hewan itu dengan Nabi Muhammad sangat kenal.
Kenapa? Sumbernya. Mereka ini diciptakan dari situ, dari cahaya Nabi. Ya wajar kenal betul. Hanya manusia yang tertutup hati, yang tidak kenal. Ya, sehingga disebutkan rohatil athiyaru tasyudu. Rohatil athiyar, burung-burung itu berkicau gembira fi layalil maulidi, di malam-malam sebelum lahirnya Nabi itu semangat. Bahkan para rahib Yahudi di beberapa bulan sebelum Nabi lahir itu melihat ada bintang Ahmad. Oh, ini bintang Ahmad lahir, muncul. Berarti tahun ini Nabi akhir zaman lahir. Kelihatan ada bintang Ahmad. Karena disebut dalam kitab-kitab mereka, ya, kitab Injil, Zabur, Taurat, itu ada di tahun lahirnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Karena nama Muhammad gak ada di kitab mereka, gak ada. Nabi akhir zaman itu di antara tandanya bintang Ahmad muncul. Sehingga mereka, ini di hari mana lahirnya? Kebingungan, cari di mana lahirnya. Karena bintang Ahmad muncul. Nah itu orang-orang dari dulu sudah tahu. Sehingga kita ini sayang, kok umatnya gak kenal nabinya kayak apa. Jadi jangan kalah dengan orang-orang dulu yang mereka mengenal Nabi Muhammad lebih dari kita. Kita harus lebih kenal dengan Nabi kita. Ya. Nah, terus ini berpindah dari sulbi ke rahim, dan sulbi dan rahim yang pernah dimampiri oleh cahaya mulia ini pasti mulia, pasti terjaga, pasti mulia, pasti terjaga. Kenapa? Karena orang-orang pilihan. Ini orang-orang pilihan. Gak mungkin Allah ngasih menempatkan cahaya mulia ini ke sembarang, gak mungkin. Sampai kepada Sayyidina Abdullah. Nah, melihat ini anak paling tampangnya, Abdul Muthalib ini ragu, ini kayak apa, ini mau disembelih apa enggak? Ini paling ganteng nih, paling tampan. Bayangkan Nabi Muhammad, cahayanya situ aja, ragu dia. Akhirnya datang ke beberapa dukun. Ya, kok ke dukun, Ustaz? Nah, kan saya bilang tadi di masa itu belum ada syariat. Jadi jangan disalahkan, kan belum ada syariat, Pak. Ke dukun datang. Ini kayak apa ini? Cara saya membatalkan nadar saya. Saya sudah bernadar ini akan disembelih kalau anak laki-laki. Maka kata pendeta, kata dukun itu, oh bisa, tapi diganti dengan 100 unta. Kalau engkau mau membatalkan nadarmu untuk membunuh putramu ini, ya sudah, engkau harus gantinya dengan 100 unta. Ya sudah, tidak apa-apa, diganti dengan 100 unta. Dari sini Nabi SAW pernah bersabda, Ana ibnud dabihain. Ana ibnud dabihain. Aku ini putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Aku ini putra seorang anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Pertama, ayahnya Abdullah. Yang kedua, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu hampir disembelih. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada putranya, dalam Al-Quran disebutkan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi aku nyembelih engkau. Artinya perintah dari Allah ini. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ismail anak yang berbakti. Waktu umurnya masih belasan. Beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk engkau. Kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk yang sabar. Ketika diajak itu sudah banyak, ada yang digoda iblis lah. Akhirnya terjadi sunnah jumroh Aqobah di situ, lempar jumroh, tempat-tempat di mana iblis menggoda Nabi Ibrahim untuk enggak melakukan perintah Allah itu. Itu ada di 3 tempat, sehingga ada jumroh ula, Aqobah, Wusta di situ. Sampai ketika sudah falamma aslama,
Wa tallahu lil jabin. Ketika dua orang ini sudah pasrah, sudah Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah juga. Wa tallahu lil jabin, sudah digesek tapi nggak tergores sedikit, digesek. Akhirnya ada seruan, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi ini. Akhirnya Allah ganti dengan domba besar dari surga. Dari situlah cikal bakal perintah kurban. Ya. Dari sini ulama mengatakan dipastikan Nabi Muhammad itu lahirnya, dzurriyyatnya dari keturunan Nabi Ismail. Karena beliau mengatakan anak putra dari dua orang yang hampir disembelih, yaitu ayah beliau Abdullah dan kakek moyang beliau Nabi Ismail bin Ibrahim. Ya. Nah, itu di sini Abdullah bin Abdul Muthalib. Ustaz, orang dulu kenal Allah, iya. Orang dulu kenal Allah Ta'ala. Namanya ayah Nabi itu Abdullah. Padahal belum ada syariat, iya. Cuman mereka tahu syariat sebelum mereka. Dan ingat ya, ini perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu diutus hanya untuk kaumnya. Hanya untuk kaumnya. Allah berfirman wa ila Tsamud akhahum shalihah. Dan hanya kepada kaum Tsamud kami kirim saudara mereka yaitu Nabi Shalih. Hanya kepada. Artinya apa? Ini penting. Artinya apa? Orang-orang di masa itu, di masa Nabi Shalih diutus ke kaum Tsamud, yang bukan kaum Tsamud nggak wajib mengikuti syariatnya Nabi Shalih, nggak wajib. Kenapa? Karena Nabi Shalih hanya diutus kepada kaum Tsamud, bukan kepada yang lain. Oh, ada nabi kah di sana? Di mana? Oh, di Kuarus ada nabi. Oh, ya sudah. Grogot nggak wajib beriman, nggak wajib ikut, nggak wajib ikut. Cuman asal tahu aja di sana ada nabi. Sama. Wa ila adin akhahum huda dalam Al-Quran. Dan hanya kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Dari sini di masa kakek moyang Nabi itu mereka kenal ada nabi-nabi tapi bukan di Arab. Kebanyakan di daerah Palestina. Biasanya itulah banyak para nabi dikubur di sekitar Masjidil Aqsa. Karena banyak kubur para nabi inilah Allah berfirman alladzi barakna haula. Masjidil Aqsa ini kami berkahi sekitarnya. Kenapa kok banyak berkah, Ustaz? Banyak kubur nabi di Masjidil Aqsa. Ribuan, Pak, bukan ratusan, ribuan kubur nabi di sekitar Masjidil Aqsa itu. Dari sini alasan mengapa sih kita disuruh ziarah kubur nabi-nabi, kubur wali-wali, karena keberkahan di sana. Dengan nas Al-Quran, Masjidil Aqsa itu jadi berkah karena sekelilingnya banyak kubur para nabi. Ya, paham ya? Jadi di sini kenapa orang-orang kok ziarah ke makam wali fulan, orang fulan? Karena keberkahan di situ. Bukan kita nyembah kubur, bukan. Tapi keberkahan di sana. Menurut nas Al-Quran ini bukan hadis, Quran langsung. Nah, sehingga dalam hal ini mereka kenal Allah. Cuman salahnya mereka menjadikan ada perantara yang disembah untuk nyembah Allah. Ini yang salah. Apa itu? Berhala. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab waktu itu nyembah berhala bukan karena mereka nggak kenal Allah, mereka kenal Allah. Bahkan alasan itu ada di Al-Quran. Ketika mereka mengatakan mana'buduhum, kami nggak menyembah berhala-berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Salahnya di situ. Salahnya mereka bukan nyembah Allah, nyembah berhala.
Nah, di sini yang kesalahan di situ. Ini kalau saya bahas agak panjang ya. Di sini aja insya Allah kita nanti yang akan datang kita membahas tentang Sayyidina Abdullah dan kakek dan ayah beliau Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Oh iya. Waalaikumsalam. Ya, jadi orang ulama-ulama terdahulu ya membiasakan kita membaca maulid, khususnya di event bangun rumah, event ini, ya itu masya Allah diantaranya adalah agar kita melakukan sesuatu itu usahakan ada berkahnya. Jadi keberkahan paling besar itu segala hal yang ada kaitannya dengan Nabi yang penuh berkah. Nabi kita Muhammad ini penuh berkah, Pak. Bahkan disebutkan namanya aja, nama beliau disebutkan, itu menjadi berkah tempat yang disebutkan nama beliau. Karena itulah mengapa harusnya masyarakat Bugis ya, itu kalau ada acara baca berjanji. Aslinya nggak harus berjanji, tapi karena ulama-ulama mereka ini membiasakan itu, bismillah, sama aja maulid, sama aja. Karena tadi hendaknya diawali dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hal itu alasan mereka untuk agar acara ini berkah. Disebutkan dalam salah satu syair, kullu baitin anta sakinuhu, ya, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang engkau ada di situ ya Rasulullah, maka enggak perlu lagi lampu, enggak perlu lagi penerang. Artinya ini, rumah kalau syariat Nabi dihidupkan, maka itu terang benderang di mata penduduk langit. Orang-orang langit itu, manusia malaikat, itu melihat rumah-rumah yang di situ syariat Nabi hidup, itu cemerlang, Pak. Seperti kita lihat bintang gemintang. Masalahnya kita nggak bisa ke situ, malaikat bisa ke sini, bisa ke bawah. Karena itulah rumah yang syariat hidup di situ, malaikat rahmat rame banyak, sehingga tenang. Walaupun rumahnya biasa, nggak ber-AC rumahnya, bisa jadi kecil, tapi tenang. Yang tinggal di situ tenang, nggak ada aura ribut, aura rame, nggak ada. Kenapa? Syariat Nabi hidup, sehingga cahaya malaikat banyak di situ. Nah, sama keberkahan itu seperti itu. Tapi maaf, kadang-kadang dicampur-campur, Pak. Ya, malamnya maulid berjanji, paginya joget. Ini jangan. Malamnya berjanji, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Paginya joget dangdutan loh. Ini jangan, ya. Ini ngusir cahayanya sudah diundang, malam hari diusir cahaya. Itu diantara faedahnya. Tapi alangkah baiknya kalau maulid itu dibaca menurut niat pengarangnya. Apa? Bukan sekedar berkah, tapi dibaca biar yang baca kenal Nabi. Ini masalahnya yang baca pun tidak kenal Nabi.
karena asal baca aja. Sejarah Nabi kita mungkin belasan tahun baca maulid, apakah kita kenal Nabi Muhammad? Kalau bukan karena event ceramah maulid, itu pun alhamdulillah kalau yang ceramah itu bahas maulid. Kalau yang ceramah lucu-lucuan selesai sudah. Ini nggak dapat, sini nggak dapat, apa yang didapat? Tapi tadi masyarakat kita ini nggak senang fokus. Kalau fokus sumpah ngantuk gitu. Nah, kalau lucu-lucu semangat. Pun setahun sekali kadang-kadang. Karena itulah kapan bisa kenal Nabi kalau kita mengenalnya hanya setahun sekali. Itu pun kalau kenal. Nah, ini sudah berlalu bulan Maulid, apakah ada perubahan dalam diri kita dalam mengenal Nabi? Itu yang penting. Terus yang kedua, Ya'juj Ma'juj ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, yang mereka ini muncul setelah Dajjal. Habis Dajjal turun Nabi Isa, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ya itu sudah tertulis itu. Dajjal pun ngerti dia akan mati di tangan Nabi Isa, ngerti Dajjal. Nanti Nabi Isa menikah juga, punya anak, ya bahkan haji berkali-kali. Nah barulah muncul Ya'juj Ma'juj waktu itu. Ya, Ya'juj ini dalam surah Al-Kahfi itu sempat dikurung oleh Raja Zulkarnain dengan Nabi Khidir, sempat dikurung. Tapi tadi ada waktunya, nanti kurungan ini akan lepas, bocor. Nah waktu itulah keluar semua. Di mana sekarang Ustaz? Wallahu a'lam, tidak tahu. Yang penting kita mengimani termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau yang kecil sudah banyak terjadi, Pak. Yang kecil banyak terjadi sudah. Anda kalau baca tanda hari kiamat itu mungkin kita menganga semua dulu. Semua sudah terjadi. Yang kecil-kecil sih, yang besar-besar ini belum. Ya semoga kita nggak hidup di masa itu. Karena Nabi pernah bersabda, tidak terjadi hari kiamat kecuali satu bumi gak ada yang beriman. Gak ada yang beriman. Kalau masih ada yang beriman, gak terjadi kiamat. Masalahnya bisa Allah jadikan satu hari tahu-tahu kafir semua, bisa. Sekarang banyak adzan, insya Allah gampang punya adzan. Besok bisa nggak ada yang adzan, bisa. Kun fayakun kalau Allah berkehendak. Jadi jangan dikira banyak majelis sekarang insya Allah masih lama kiamat. Kata siapa? Rasulullah bilang kun fayakun, apa yang kita perbuat? Nggak bisa. Karena itulah jangan kita ini berandai-andai masih lama kiamat. Nabi aja sudah bersabda, ana wasah baina hadai. Aku dan kiamat ini kayak gini, sudah dekat betul. Sudah dekat. Allah berfirman, inna sa'ata qarib. Kiamat itu sudah dekat. Allah sendiri yang bilang demikian. Ya, sehingga ya harus siap-siap terjadi hal tersebut. Alhamdulillah ya, insyaallah ya kita dapat, semoga bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga mendapat cinta beliau dan wafat dalam husnul khatimah serta mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. ورزق الكل حلالا دائما وأخل ألقيا علما نهض بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل منون.
واغفر واستر أنت من ستر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak sekalian, kitabnya boleh dibawa sebagai hadiah dari pengurus masjid. Jadi kitabnya boleh dibawa pulang, mudah-mudahan setiap pekannya